Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu dengan tema keislaman, kebangsaan, dan nasionalisme. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan yang harus ada di setiap ormas, organisasi kemasyarakatan. Islam di Indonesia mempunyai wawasan keislaman penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah. Sedangkan wawasan kebangsaan yang penting karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah negara atau bangsa Indonesia. Untuk itu, sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa dalam organisasi dakwah, harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif. Tidak hanya paham namun juga harus diinternalisasi, diamalkan di setiap gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi. Wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan yang dapat berdampak pada melemahnya sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi nasionalisme dapat terjebak pada sikap fanatik yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat keyakinan lain yang tidak sama. Lemahnya sikap nasionalisme juga akan berdampak pada melemahnya institusi penyebutan organisasi dakwah yang dimaksud untuk menyebutkan ormas. Ormas Islam. Dalam setiap ormas Islam pasti memiliki misi dakwah. Untuk itulah, organisasi dakwah sama dengan ormas Islam dalam yang saya terangkan kali ini. Negara ini sudah menjadi fakta bahwa penduduk Indonesia bermayoritas Islam. Dan kecenderungan pun para pemeluk Islam telah bervariasi pada organisasi dakwah atau ormas Islam di ormas tertentu. Sehingga sangat logis jika wawasan kebangsaan para kader-kader ormas atau organisasi dakwah melemah. Maka akan berdampak pada melemahnya institusi negara juga. Jika institusi negara telah mudah tercerai-berai, sekaligus bisa disimpulkan bahwa negara tersebut akan mudah tercerai-berai. Sebaliknya, jika hanya wawasan kebangsaan tanpa disertai wawasan keislaman, maka secara otomatis organisasi tidak akan bisa berkembang sesuai fitrahnya. Bagaimana mungkin sumber daya manusia berorganisasi dakwah lemah pada wawasan keislamannya? Lantas apa yang akan didakwahkan? Menyadari akan pentingnya wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan dalam pengembangan organisasi dakwah, maka dalam yang saya jelaskan saat ini akan membahas mengenai konsep-konsep keislaman dan kebangsaan yang menjadi modal pokok dalam pembangunan organisasi dakwah.
Bagaimana konsep Islam dan karakteristiknya? Keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi dakwah. Semua kader dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan tersebut dan diamalkan setiap gerak langkah perjalanan organisasi perlu karena pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan. Yang pertama, Islam karakteristiknya. Secara etimologis, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, damai, dan berserah. Kata salima akan berubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadinya, seorang muslim itu harus patuh, tunduk, dan berserah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah agama, Islam diyakini mengandung berbagai petunjuk ideal bagi kesejahteraan hidup manusia sebagai tempat dalam sumber ajarannya. Al-Quran, manusia sebagaimana terdapat di sumber ajarannya, yaitu Al-Hadis, seperti yang dikatakan oleh Rahman, ayat 1987. Sesuai dengan Al-Quran bahwa Islam itu syarat dengan ajaran moral yang menekankan pada monoteisme dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah kalam firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Ia merupakan kitab yang mengandung ajaran yang komprehensif secara sederhana. Kitab Al-Quran mengandung aturan terkait relasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam semesta. Selanjutnya, dari tiga relasi tersebut, terdapat sub-sub yang menjadi topik pembahasan, mulai dari persoalan akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalah, dan bidang ilmu, kebudayaan, serta sejarah pendidikan, juga politik, dan masih banyak yang lainnya. Demikianlah, karena Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Sumber yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti baru sebagai lawan qadim atau lama. Dari sisi ini, hadis merupakan setiap kata-kata yang diucapkan dan diwakili serta disampaikan oleh manusia, baik kata-kata itu diperoleh melalui pendengarannya atau wahyu, baik dalam keadaan juga ataupun dalam keadaan tidur. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa keadaan yang perkataannya berbuat persetujuan dan sifat. Hadis terdiri dari dua macam. Yang pertama, hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi ialah hadis yang diperoleh Nabi Muhammad yang disandarkan kepada Allah. Jadi, secara sederhana, bahwa Al-Quran dengan hadis qudsi itu dibedakan karena Al-Quran itu bersumber dari Allah baik lafal maupun maknanya. Sedangkan hadis qudsi maknanya saja dari Allah, lafalnya dari Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Hadis nabawi terdiri dari dua. Yang pertama, bersifat taufik, yaitu yang kandungannya diterima oleh Rasulullah SAW dari wahyu, lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri.
Meskipun kandungannya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari segi pembicaraan lebih layak dinisbatkan kepada Rasulullah. Sebab kata-kata itu dinisbatkan kepada yang mengatakan, meskipun di dalamnya terdapat makna yang diterima dari pihak lain. Yang kedua, bersifat taufiki, yaitu yang disimbolkan oleh Rasulullah menurut pemahamannya terhadap Al-Quran, karena ia mempunyai tugas menjelaskan Al-Quran atau menyampaikan dengan mempertimbangkan ijtihad. Ijtihad bagian kesimpulan, yaitu yang bersifat ijtihad ini diperkuat oleh wahyu bila ia benar, dan bila terdapat kesalahan maka turunlah wahyu yang membetulkannya. Sebagai sumber ajaran yang kedua, yaitu hadis, juga memiliki tingkatan berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan parawinya dibedakan menjadi hadis mutawir dan banyak jalur parawirnya melalui satu jalur saja. Selain itu, hadis juga dibedakan berdasarkan kualitasnya. Ada hadis sahih, hasan, dhaif, bahkan hadis palsu, ma'udlu. Untuk itu, umat Islam harus senantiasa selektif dalam memilih sebab hadis agar tidak terjebak kepada sebuah kesesatan, karena tidak semua hadis dapat dijadikan sebagai pijakan landasan hukum. Terima kasih untuk penjelasan saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari penjelasan ilmu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.